Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Shalawat serta salam dan lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan subhanallah kita akan lanjutkan tentang fikih kurban, dan hari ini mungkin yang bagian terakhir, yaitu tentang nasihat dan solusi untuk masalah kulit. Satu penyakit kronis yang menimpa ibadah kurban kaum muslim bangsa kita ini, mereka tidak lepas dari fikih praktis menjual kulit atau menggaji jagal dengan kulit. Memang kita akui ini adalah jalan pintas yang paling cepat untuk melepaskan diri dari tanggungan mengurusi kulit. Namun, apakah jalan cepat ini menjamin keselamatan? Bertakwalah kepada Allah, wahai kaum muslimin. Sesungguhnya ibadah kurban telah diatur dengan indah dan rapi oleh Sang Peletak Syariat. Janganlah kita coba-coba untuk keluar dari aturan ini, karena bisa jadi kurban kita tidak sah. Berusaha untuk senantiasa berjalan sesuai syariat meskipun jalurnya kelihatannya lebih panjang dan sedikit menyibukkan. Dan jangan pula terkecoh dengan pendapat sebagian orang, baik ulama maupun yang mengaku-ngaku ulama, karena orang yang berhak untuk ditaati secara mutlak hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka semua pendapat yang bertentangan dengan hadis beliau harus dibuang jauh-jauh. Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengurusi kurbannya Nabi SAW yang jumlahnya 100 ekor unta, tapi tidak ada dalam catatan sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bingung mengurusi kulit dan kepala. Demikianlah kemudahan Allah berikan bagi orang yang 100% mengikuti aturan syariat. Namun bagi mereka yang masih merasa bingung, terutama panitia mengurusi kulit, bisa dilakukan beberapa solusi berikut. Yang pertama, kumpulkan semua kulit, kepala dan kaki hewan kurban, kemudian tujuh sejumlah orang miskin sebagai sasaran penerima kulit. Tidak perlu diantar ke rumahnya, tapi cukup hubungi mereka dan sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Dengan demikian, status panitia kurban dalam hal ini adalah sebagai wakil bagi pemilik kulit untuk menjualkan kulit, bukan wakil dari sahibul kurban dalam menjual kulit. Yang kedua, serahkan semua atau sebagian kulit kepada yayasan Islam sosial, misalnya panti asuhan atau pondok pesantren. Terdapat fatwa lajnah yang membolehkan menyerahkan bagian hewan kurban kepada yayasan. Mengirim sejumlah uang untuk diberikan hewan kurban di tempat tujuan atau di luar daerah pemilik hewan dan disembelih di tempat itu, ataukah mengirimkan hewan hidup ke tempat lain untuk disembelih di sana. Pada asalnya, tempat menyembelih kurban adalah daerah orang yang berkurban, karena orang-orang yang miskin dari itulah yang lebih berhak untuk disantuni. Sebagian Syafi'iyah mengharamkan mengirim hewan kurban atau uang untuk membeli hewan kurban ke tempat lain di luar tempat tinggal sahibul kurban, selama tidak ada masyarakat yang menuntut hal itu, seperti penduduk setempat sahibul kurban yang sudah kaya sementara penduduk tempat lain sangat membutuhkan. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak meskipun tidak ada tuntutan masyarakat. Sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat, sebagian ulama menasihatkan agar tidak mengirim hewan kurban ke selain tempat tinggalnya. Artinya tetap disembelih di daerah sahibul kurban dan yang dikirim keluar adalah dagingnya. Dalam ini dijelaskan fatwa Syafi'i Islamnya dan Syafi'i Sunnah. Kesimpulannya, berkurban dengan model seperti ini, mengirim hewan
hilangnya sunnah anjuran untuk disembelih sendiri oleh sahibul kurban, dan yang ketiga hilangnya sunnah anjuran untuk makan dari bagian dari hewan kurban. Jadi demikian tadi tentang bagaimana masalah kulit kurban. Jadi tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita lanjut ke keutamaan tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan penetapan